Gadis itu tiba-tiba menyadari seekor kucing oranye sedang berjuang mati-matian di dalam kolam. Namun ia dengan dingin menutup jendela dan bahkan tetap sarapan seolah tak terjadi apa-apa. Baru setelah kucing oranye itu benar-benar tenggelam, ia pura-pura baru menyadarinya dan menunjukkan ekspresi sedih di depan ayahnya. Namun, perilaku aneh gadis itu ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Pada hari itu di kelas, seekor lebah tiba-tiba masuk. Semua murid ketakutan, hanya gadis itu yang tetap tenang dan dengan cepat menutupinya dengan gelas, lalu menutup mulut gelas dengan kertas. Setelah itu, ia melewati kerumunan yang terpaku dan melepaskan lebah itu keluar jendela. Namun, keberanian dan ketenangan Emma justru membuat guru mulai curiga padanya. Di pelajaran luar ruangan berikutnya, teman sebangku Milo hanya memuji jam tangan milik gadis lain. Namun detik berikutnya, ia sengaja menabrak gadis itu, lalu pura-pura menolong, tapi diam-diam mencuri jam tangan tersebut. Ia mengira perbuatannya tidak diketahui siapapun, padahal semua itu telah dilihat oleh guru. Ternyata, gadis itu adalah anak yang selama ini disebut-sebut sebagai bakat jahat oleh semua orang. Dia tidak hanya kurang memiliki rasa simpati dan empati, tapi juga seorang narsistik dengan keinginan mengontrol yang sangat kuat. Pakaian miliknya harus dilipat rapi, lingkaran di kalender harus hampir sama, posisi piala harus benar-benar presisi. Bahkan setiap malam ia berlatih tersenyum di depan cermin, hanya demi menutupi dirinya dengan penampilan manis. Merasa dirinya murid paling sempurna, Emma yakin medali siswa teladan tahunan sekolah pasti miliknya. Karena itu, pada hari penyerahan penghargaan, ia bangun pagi sekali, berdandan rapi, bersiap naik panggung menerima kehormatan itu. Namun kenyataan memberinya pelajaran pertama, guru justru memberikan medali itu kepada Milo. Melihat Milo penuh percaya diri di atas medali, rasa iri di hati Emma tumbuh liar seperti rumput. Namun ia menahan amarahnya sekuat tenaga. Setelah penyerahan penghargaan, guru memanggil ayah Emma, mengingatkannya ada masalah pada Emma. Meskipun berprestasi, ia tak punya rasa takut fisik. David tak mengindahkan perkataan guru, namun tak seorang pun menyadari. Saat itu Emma licik memancing Milo ke tebing terdekat, matanya penuh niat membunuh. Ia ingin merebut kembali medali yang seharusnya miliknya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan saat ini? Kurasa kamu sudah pasti tahu itu dengan jelas. Setelah kejadian itu, Emma kembali ke sisi ayahnya seolah tak terjadi apa-apa. Hingga acara hampir usai, dua siswa panik meminta pertolongan. Saat orang dewasa berhasil menyelamatkan Milo, dia sudah tidak bernapas. Ibu Milo sangat terpukul dan berduka, namun Emma hanya menatap dingin. Khawatir Emma trauma psikologis akibat kejadian ini, bibinya datang menjenguknya malam hari. Namun, orang tak menyadari Emma bersembunyi sudut ruangan, memperhatikan semuanya tatapan dingin. Keesokan paginya, David turun, melihat Emma menikmati sarapannya santai, seolah tak terpengaruh sama sekali oleh kematian Milo. Peduli kondisi cuaca. Meskipun David samar-samar merasakan ada yang tidak beres, ia belum menyadari seriusnya masalah. Demi merawat Emma dengan lebih baik, David mempekerjakan seorang pengasuh muda. Namun, ia sama sekali tidak menyangka bahwa wanita yang tampak polos itu ternyata bukan orang yang mudah dihadapi. Malam harinya, sang pengasuh diam-diam menyelinap ke kamar David. Ternyata, ia menaruh hati pada pria lajang tampan dan kaya ini, berniat menjadi nyonya rumah. Demi tujuannya, ia diam-diam mengambil 2 butir obat tidur, berencana mencari waktu tepat untuk memberikannya pada David, lalu memanfaatkan situasi itu untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun, semua itu disaksikan oleh Emma, sehingga ia memanfaatkan kelemahan ini untuk mulai memerintah sang pengasuh. Sekarang pergi ambilkan aku es krim. Di upacara pemakaman Milo, semua orang larut dalam kesedihan, terutama ibu Milo. Ia menyebutkan bahwa Milo telah mempersiapkan diri selama setahun penuh demi medali itu. Namun kini medali tersebut entah kemana. Di sampingnya, Emma berusaha keras menahan tawa setelah mendengar hal itu. Sampai David mencoba menghiburnya, barulah ia memaksakan ekspresi sedih. Namun, begitu sampai di rumah, ia kembali ke suasana hati yang santai dan nyaman. Malam harinya, saat David membantu Emma membereskan kamar, tanpa sengaja, ia menjatuhkan boneka beruang ke bawah tempat tidur. Saat membungkuk mengambilnya, Emma tiba-tiba masuk gugup dan keras menanyai David mengapa ia masuk kamarnya tanpa izin. David buru-buru menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu membereskan kamar. Emma menyadari sikapnya berlebihan, lalu segera memaksakan senyum manis. Setelah kembali ke kamar, David membolak-balik foto-foto diambil acara itu. Namun ia mendapati putrinya terus menatap medali di tangan Milo, tatapan kejam. Hal ini membuat David merasakan hawa dingin. Keesokan harinya, guru datang ke rumah bersama pengacara. Ternyata, sekolah menemukan kejanggalan kematian Milo. Ia tidak bisa berenang dan takut ketinggian, tidak ada alasan pergi ke tebing. Selain itu, murid melihat Emma di sana, ingin berbicara Emma. Namun, Emma sudah mendengar percakapan, ia mencari cara menghentikan pembicaraan itu. Akting Emma yang luar biasa berhasil menipu semua orang, bahkan pengasuh di sampingnya pun tertegun. Keduanya saling memegang rahasia. Namun, Emma tiba-tiba menyadari guru mereka pergi ke rumah Milo. Jelas, penyelidikan sekolah masih berlanjut. Untuk menghentikan penyelidikan, ia teringat gurunya takut tawon, dan kebetulan di bawah atap gudang kayu di rumah mereka, ada sarang tawon.
Setelah kembali ke rumah, Emma tiba-tiba menghilang. Pengasuh mencari ke seluruh sudut rumah, baik di dalam maupun di luar, namun tidak menemukan jejak Emma. Ia tidak menyadari bahwa sarang tawon di bawah atap rumah sudah tidak ada. Setelah memastikan Emma tidak ada di rumah, pengasuh diam-diam masuk ke kamar Emma dan menemukan rahasia di bawah tempat tidurnya. Sementara itu, di sisi lain, saat guru mengemudi, tiba-tiba seekor tawon terbang ke wajahnya, membuatnya panik dan hampir bertabrakan dengan mobil yang datang dari arah berlawanan. Untungnya, guru itu berhasil menghindar tepat waktu. Barulah ia berhasil lolos dari bahaya. Setelah lebah terbang keluar jendela, ia bisa bernapas lega. Namun, ia tidak menyadari bahwa di kursi belakang masih ada sarang tawon utuh. Malam harinya, David kembali ke kamarnya, dan medali yang sebelumnya hilang ternyata tergantung di lampu meja. Ia tidak menyadarinya. Sampai Emma datang mengucapkan selamat malam, dialah yang pertama kali melihat medali itu. Maka, David hati-hati mengambilnya. Tepat saat ia hendak menyembunyikan medali di belakang punggung dan membawanya pergi, ia menimbulkan suara, membuat ayahnya terkejut. "Apa yang ada di tanganmu?" "Tidak ada." Ayahnya menjadi serius, dan Emma pun terpaksa menyerahkan medali itu. David menerima medali tersebut, menelitinya dengan saksama, dan seketika merinding. Saat ayahnya terus-menerus bertanya, Emma pun berniat untuk mengarang sebuah kebohongan. "Di atas tempat tidur, aku menemukannya saat membersihkan." Pengasuh itu tak tahu betapa mengerikannya akibat yang akan ia hadapi jika membuat Emma marah. Namun saat Emma menoleh, wajahnya seketika menampilkan senyum manis. Ia mengakui bahwa hari itu ia memang pergi ke tebing, tapi hanya untuk bermain bersama Milo. Karena ia menang, Milo setuju meminjamkan medali padanya sebentar. Namun saat hendak mengembalikannya, ia justru mendapati Milo sudah menghilang. Kematian Milor membuatnya ketakutan, sehingga ia menyembunyikan medali itu di bawah tempat tidurnya. Meskipun David ragu mengembalikan medali itu. Keesokan paginya, David membawa Emma ke rumah Milor. Emma mengembalikan medali itu kepada ibu Milor dan mengulangi kebohongan itu. Wanita itu mempercayainya, berterima kasih. Namun, dalam percakapan, wanita itu mengungkapkan kabar yang mengejutkan David. Guru itu meninggal hari ini. Di mobilnya entah kenapa tiba-tiba muncul sebuah sarang tawon yang akhirnya menyebabkan tragedi ini. Emma yang berada di samping hampir saja tidak bisa menahan tawa. "Aku tidak enak badan, bolehkah aku pulang?" "Tentu saja." Emma sama sekali tidak merasa sedih atas kematian gurunya, malah pikirannya hanya tertuju pada cupcake-nya. David akhirnya menyadari ada yang tidak beres dengan putrinya, dan tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Saat sedang bekerja di bengkel kayu, tanpa sengaja ia menengadah, dan sangat terkejut melihat sarang tawon di atap rumah sudah menghilang. Mengingat kembali perilaku aneh Emma belakangan ini, David akhirnya yakin bahwa memang ada yang salah dengan Emma, dan kematian Milo serta gurunya sangat mungkin ada hubungannya dengan dia. Ia pun segera membuat janji dengan psikolog. Di permukaan Emma tampak menuruti rencana ayahnya, namun sebenarnya ia menahan amarahnya kuat, bahkan melukai telapak tangannya. Saat menghadapi pertanyaan psikolog, Emma bersikap manis dan pengertian. Meskipun usianya baru 8 tahun, ia mampu membaca psikologi orang dewasa. Psikolog itu tak menemukan kejanggalan, malah senang berbincang dengannya. Beberapa saat kemudian, psikolog itu menyampaikan hasil diagnosanya kepada David. Emma anak paling normal yang pernah ia temui. Mendengar itu, David pun merasa lega. Ia mengira dirinya telah salah menuduh putrinya. Setelah pulang ke rumah, David mendapati sang pengasuh sedang berbaring di sofa dengan pakaian minim, seolah-olah sengaja ingin memamerkan tubuhnya. Melihat tatapan David yang tampak gugup, wanita yang sudah berpengalaman itu langsung bisa membaca pikirannya. Keuntungan. Ya, setelah naik ke atas, pengasuh itu langsung menyatakan kekuasaannya kepada Emma, terus terang mengatakan bahwa ia ingin menjadi ibu tirinya. "Oke, kamu tidak keberatan kalau aku dan dia menjalin hubungan, kan? Bisakah kamu menjauh dari ayahku?" Peringatan Emma diabaikan dengan sikap meremehkan oleh sang pengasuh. Namun tak lama kemudian ia akan membayar mahal atas kesombongannya. Malam itu, karena David sedang keluar, ini menjadi kesempatan emas bagi Emma. Diam-diam ia menghilang, sambil sengaja menimbulkan suara aneh. Tanpa curiga, pengasuh itu mengikuti suara tersebut ke bengkel kayu. Namun tanpa sengaja menendang drum minyak di lantai. Saat drum itu menggelinding, pintu geser di belakangnya tiba-tiba tertutup rapat. Barulah pengasuh itu sadar bahwa dirinya terjebak. Namun yang menjawabnya justru api besar yang tiba-tiba menyala di belakangnya. Melihat, pengasuh panik dan berteriak meminta tolong pada Emma, tapi Emma hanya berdiri di luar jendela, menatapnya dingin. Baru setelah pengasuh benar-benar dilalap api, Emma pun berbalik pergi dengan puas. Ketika David mendengar kabar dan buru-buru kembali, bengkel kayu itu sudah menjadi abu. Untungnya, Emma tidak terluka. Namun pengasuh yang selalu bersamanya tewas terbakar, sementara putrinya justru tersenyum lebar. Hal ini sulit diterima oleh David. Ia akhirnya melihat wajah asli putrinya. Tapi sebagai seorang ayah, meski sudah menebak kebenarannya, ia tetap harus berusaha sekuat tenaga melindunginya.
Keesokan paginya, David terbangun karena dering ponsel nyaring. Itu telepon dari kepala polisi, yang punya pertanyaan penting ditanyakan langsung. Emma sadar polisi mungkin sudah dapat petunjuk, jadi David beralasan Emma masih syok dan butuh waktu. Dia menunda pertanyaan itu selama beberapa hari, lalu segera pergi ke kamar putrinya. David membawa Emma ke pondok tepi danau, ingin mengesampingkan gangguan luar untuk selesaikan masalah ini. Ia mencari info di internet. Berdasarkan deskripsi gejala, ia memastikan putrinya antisosial. Anak-anak seperti ini menakutkan. Perilaku kekerasan berakar dalam diri mereka, dan tak bisa diubah. Penemuan ini membuat David putus asa, dan ia pun melakukan percakapan mendalam dengan putrinya. Emma bersikeras tidak pernah menyakiti orang tanpa alasan. Dia membunuh Milo karena merebut medali miliknya. Dia menyingkirkan guru karena berusaha memasukkannya ke penjara dan menyelesaikan masalah dengan pengasuh karena mencoba merebut ayahnya. Emma menegaskan dia hanya menyelesaikan masalah, tidak merasa melakukan kesalahan apapun. David mengambil pistol, tampak membuat keputusan terakhirnya. Sementara itu, di wajah Emma perlahan muncul aura membunuh. Keesokan harinya, saat hari masih gelap, Emma mencium pipi ayahnya untuk terakhir kalinya. Setelah itu, dia membuka semua katup gas, lalu berjalan ke tepi danau, diam-diam menunggu kematian ayahnya. Namun untungnya, David terbangun tepat waktu. Ia cepat membuka pintu dan jendela untuk ventilasi, lalu menutup semua katup gas. Setelah itu, ia menemukan Emma dan percaya bertanya padanya, "Kenapa?" "Akulah satu-satunya orang yang mengalami sesuatu dan hidup tanpa Angela. Ya Tuhan," menyadari putrinya tak bisa ditebus dan bahwa ia tak bisa membiarkannya dirawat di rumah sakit jiwa karena ia akan terus membunuh, David menggiling pil tidur dan mencampurnya ke dalam coklat panas putrinya. David merasa sedih saat melihat putrinya meminumnya tanpa menyadarinya. Tak lama kemudian David tertidur lelap, tetapi Emma tiba-tiba membuka matanya dan mengarahkan pistolnya ke arah David. Karena kekuatan pergelangan tangan yang tidak memadai, peluru meleset dari sasaran dan juga membangunkan David. "Kamu belajar saat aku pindah." Dia berusaha merebut pistol itu, tapi seluruh tubuhnya lemas. Emma memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut ponsel dan segera menelepon polisi. Emma bersembunyi di kamar mandi, sementara David yang perlahan mulai mendapatkan kembali tenaganya, menendang pintu hingga terbuka. Namun, saat ia mengangkat pistol dan bersiap menembak, tetangga mereka tiba-tiba datang. David tergeletak di genangan darah, sementara Emma kembali menjadi korban tak bersalah. Ketika bibinya datang menjemput, ia kembali menunjukkan wajah polos dan menyedihkan. Sang bibi sama sekali tidak menyangka bahwa gadis yang bersandar di pundaknya dan tampak tidak berbahaya itu, sedang tersenyum penuh kemenangan saat ini.